harus diproses. Nah, kami berharap juga hal tersebut diproses di kasus KM50 yang transparan, sebagaimana transparannya kasus Brigadir J ini, gitu kan. Sebenarnya masyarakat melihat yang ditempuh oleh tim sus dan irsus itu adalah mulai ya, saya katakan mulai, dan semoga terus sampai berakhir itu sesuai dengan harapan masyarakat, minimal masuk akal gitu loh, karena hal-hal ini kan tidak bisa dijangkau oleh masyarakat karena mereka tidak punya wewenang, tidak punya kekuasaan, tidak punya instrumen-instrumen untuk menjangkau itu gitu loh, tapi punya nalar dan logika, punya sense gitu loh, bukan rasa ya. Sense itu apa ya? Sense itu antara akal dan perasaan nyambung gitu loh. Itu sense. Makanya kalau nggak masuk akal kan bukan make logic, bukan, tapi make sense, nggak masuk di akal gitu loh. Bukan logis, tapi sense-nya nggak dapet gitu loh. Nah, makanya saya bilang kalau kasus Brigadir J ini diungkap sebagaimana nanti kasus KM50 diungkap juga, saya yakin kepuasan masyarakat luar biasa dan memandang memang ada secercah keadilan yang bisa diharapkan di Republik ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, yang tidak kalah penting sebenarnya adalah yang tadi saya kutip dari Mas Ahmad juga, ini adalah puncak gunung es. Puncak gunung es apa? Bukan pembunuhannya, tapi kebiasaan dan juga budaya, bahkan udah jadi budaya kalau saya bilang. Budaya rekayasa ini loh, maksud saya. Budaya case building ini menurut saya harus dibongkar gitu. Kalau enggak ya pengacara semacam Mas Ahmad dan saya babak belur. Kenapa? Karena logika kita, argumen kita dihancurkan seenaknya dengan sudah bergabung bersama kita ada Bung Aziz Yanuar yang alhamdulillah sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Bung Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bung pada sore hari ini, Bung? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ini juga kemarin kalau nggak salah hari apa Bung sidang terakhirnya Habib Bahar, hari Selasa ya kalau nggak salah ya. Selasa ya. Oh iya, hari Selasa, dan kemudian sempat juga memberikan keterangan pers. Tapi kita nggak akan bahas itu ya, karena mungkin walaupun memang Habib Bahar juga ditahan oleh kepolisian karena membahas kasus KM50 ini kan juga menjadi menarik gitu. Nah, gini Bung, terkait dengan mungkin kita bahas dulu soal Habib Bahar terkait dengan Habib Bahar ini ya, karena memang Habib Bahar ini kan diperiksa karena kasus KM50 ini. Maksudnya kalau sampai kemudian Habib Bahar hanya sekedar mungkin menyinggung sedikit gitu ya soal KM50 ini, kan berarti ya KM50 ini kan kayak semacam satu aib gitu buat negara gitu. Kalau sampai kemudian seorang Habib Bahar yang notabene sipil aja kemudian sampai harus diproses oleh kepolisian gitu, walaupun pasalnya tadi adalah memberikan informasi yang tidak pasti gitu. Pertanyaannya apa? Soal KM50 memang maksudnya kalau sampai Habib Bahar diperlakukan seperti itu berarti ini aib negara berarti. Oh ya, jadi begini, sebenarnya dari kasus Habib Bahar ini kita bisa mempelajari ada beberapa hal. Yang pertama adalah yang saya mau garis bawahi adalah mengenai perkataan bohong yang menimbulkan keonaran. Nah, ini menurut saya konteksnya itu kalau terkait judul tema ini yang soal Irjen FS ini ya, dan juga terkait dengan KM50, maka kalau misalnya dalam kasus KM50 Habib Bahar ya dituduh, dipidana, bahkan divonis terkait dengan pasal 14 dan 15 waktu itu tuduhannya, kemudian dibuktikan oleh divonis maksud saya pasal 15, maka jelas di kasus Irjen FS ini sebenarnya kalau penegakan hukum itu berkeadilan, kemudian ada equality before the law, kemudian juga ada penegakan hukum yang berkeadilan, tidak diskriminasi, maka jelas itu pihak-pihak oknum pihak kepolisian, Kompolnas dan Komnas HAM itu banyak yang memang jelas masuk ke ranah sebagaimana tindak pidana diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 dan Pasal 15 ini. Seperti itu. Artinya memang banyak kan beritanya simpang siur, berubah-ubah. Betul. Gitu kan. Jadi berubah-ubah itu justru ada tindak pidana di situ. Gitu, keterangan yang menimbulkan yang bohong kemudian menimbulkan kehebohan kan, kayak keonaran ya kan, berapa hari berapa malam itu kan terus saja rame di semua channel, di semua channel YouTube, kemudian di media sosial itu rame gitu loh, seperti itu. Belum lagi komen-komennya gitu, tapi nggak pernah saya lihat ada desakan untuk atau bahkan tekanan untuk itu gitu loh. Artinya jelas kan bahwa memang Undang-Undang 1 Tahun 1946 ini pasal 4 dan 15 ini digunakan ya
secara subjektif, digunakan sebagai pemukul ya, bukan untuk menegakkan keadilan, tapi sebagai alat untuk ya kami duga sebagai alat untuk melampiaskan kebencian dan ketidaksukaan dan juga kekesalan terhadap seseorang. Seperti itu yang saya yakini ya terkait dengan penerapannya. Faktanya demikian begitu. Kemudian yang kedua adalah saya mau sampaikan juga sehubungan dengan fakta-fakta ternyata di sidang Habib Bahar ini, saya dan tim kuasa hukum juga Habib Bahar, tanda petik itu bersyukur. Kenapa? Akhirnya banyak fakta-fakta di kasus KM50 ini yang ternyata terkuak gitu kan di persidangan, bagaimana dugaan rekayasa ya, keterangan terhadap jenazah kondisinya dari pihak otopsi dan juga pihak oknum kepolisian itu kontra, banyak yang kontra gitu kan, banyak juga kejanggalan-kejanggalan yang nggak masuk akal gitu loh terkait kondisi jenazah yang saat diotopsi dan fakta ketika jenazah itu dieksekusi gitu loh. Itu menurut saya yang saya garis bawahi dua hal seperti itu. Oke, berarti sebenarnya mungkin ya kalau melihat apa jalannya persidangan, artinya kemudian mungkin bisa jadi ini kayak semacam satu titik terang gitu dari sidangnya Habib Bahar ini, berarti kayak semacam ada titik terang mulai terbuka sedikit-sedikit tabir-tabir tertutup soal KM50 berarti. Sebenarnya bukan titik terang lagi, titiknya udah terang benderang, sebagaimana sore ini terang benderang sebenarnya. Kasus itu terang benderang. Tinggal sekarang orang-orang itu ya pihak pemangku kebijakan, penegak hukum itu punya ada nggak goodwill gitu loh untuk memproses cahaya terang benderang itu, gitu. Jadi sebenarnya kasus Habib Bahar ini hanya sebagian kecil ya yang dapat kita perkuat terkait dengan pengungkapan rekayasanya ini seperti itu, dugaan rekayasanya ini. Dan sebagai informasi ya untuk Mas Ahmad juga dan rekan-rekan sekalian, kasus KM50 PN Jakarta Timur, PN Jakarta Selatan, ini menariknya sampai kemarin sebelum kasus Irjen FS itu mengemuka, itu masih belum ada loh penetapan majelis hakimnya. Lalu tiba-tiba sekonyong-konyong beberapa saat yang lalu setelah meledaknya kasus Irjen FS ini, timbullah mereka itu. Saya lupa beberapa hari yang lalu tuh mulai ada tuh majelis hakimnya, bisa dilihat, dicek di channel di website Pengadilan Negeri. Itu mereka sudah berproses di Mahkamah Agung. Seperti itu. Jadi proses kasasi sudah berjalan, majelis hakim sudah ditunjuk, mungkin 2 atau 3 pekan lagi itu akan ada putusan dari mereka. Gitu. Saya memperkuat dugaan dari Mas Ahmad tadi perihal mengenai adanya upaya bangkerisasi atau upaya kanalisasi untuk membuat semua ini menjadi makin buram seperti itu. Nah, kenapa? Karena ada benang merah lah gitu kan seperti itu. Jadi kita mesti kawal ini betul-betul gitu. Jangan nanti tahu-tahu muncul putusannya gitu kan. Rencana kami dari tim kuasa hukum juga akan memberikan amicus curiae atau sahabat peradilan lagi-lagi kepada pihak Mahkamah Agung sebagai informasi dari masyarakat untuk majelis hakim supaya memutus berdasarkan fakta, berdasarkan bukti-bukti dan juga atas nama keadilan untuk masyarakat yang berkeadilan seperti itu. Jadi itu yang akan kita tempuh. Yang kami harap nanti bukan dimaknai sebagai sahabat pembunuhan. Jadi kemarin kita sudah pernah mengirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita kirim sahabat pengadilan supaya ditempuh upaya yang berkeadilan. Lah kok malah dibebasin di onslak gitu kan, pembunuhnya gimana itu? Makanya saya katakan kita kirim itu sahabat peradilan. Amicus curiae bukan sahabat pembunuhan gitu loh maksudnya. Makanya mudah-mudahan nanti dimaknai sesungguhnya itu supaya menjadi fakta-fakta yang menarik yang memang bisa diambil sebagai referensi untuk majelis hakim. Itu informasinya. Oke, berarti kemudian sebenarnya ini kan satu persatu karena mungkin kalau kita lihat pada saat kejadian KM50 itu ya, maksudnya semua berita kan simpang siur, termasuk juga versi kejadian ya. Ada versi kejadian dari polisi, ada versi kejadian dari FPI saat itu, dan juga kemudian terkait dengan apakah kemudian banyak dugaan-dugaan lah yang kemudian masih simpang siur saat itu. Namun lama-kelamaan ya mungkin termasuk juga dari penetapan Irjen Sambo, kemudian juga sidang Habib Bahar soal KM50 itu kemudian
satu persatu mulai terbuka, mulai lebar. Bahkan mungkin kalau sebutan dari Bang Aziz ini bukan titik terang lagi, bahkan sudah terang benderang yang kemudian tinggal diproses gitu. Dan apakah ada kayak semacam itikat baik atau tidak ya? Kalau tidak ada itikat baik ya tadi kalau kata Bung Fauzi ya udah bebas mau ngomong apa aja deh gitu. Ya karena mungkin masyarakat juga sudah mungkin entah sudah bosan atau mungkin sudah menurun kepercayaannya terhadap lembaga institusi Polri. Nah, termasuk juga Bang Aziz kalau soal kita ngomongin soal KM 50 ini ya, maksudnya apa ya? Berarti kan maksudnya kalau ini mungkin mengulang tadi apa pertanyaan yang mungkin saya sampaikan kepada Bang Fauzi ya. Maksudnya kalau melihat kesamaan gitu antara apa yang terjadi dengan Brigadir Joshua dan juga apa yang terjadi KM 50. Berarti sebenarnya apakah ini mungkin satu insiden gitu atau sebenarnya ini ya malpraktik yang berulang-ulang dan sistemis gitu. Kalau dari kacamata Bang Aziz sebagai pengacara gitu. Ya, jadi gini, saya menjawab sebagaimana template saya berulang-ulang terkait dengan kasus ini. Yang pertama adalah ada beberapa poin yang mesti kita garis bawahi sebagai suatu konstruksi untuk memandang kasus ini. Yang pertama adalah kasus ini sebagai satu kasus kejadian pembunuhan. Betul. Kalau itu mau diproses, tadi saya setuju kata Bang Mas Ahmad tadi, ya tersangkanya tuh di semua menyeluruh. Baik yang mengetahui, membunuh, memfasilitasi, semua kena. Itu kita fokus ke penanganan pembunuhannya. Kan begitu? Iya. Itu kita dukung juga. Kenapa? Ya jelas, ini masalah nyawa manusia, harus diproses. Nah, kami berharap juga hal tersebut diproses di kasus KM 50 yang transparan, sebagaimana transparannya kasus Brigadir J ini, gitu kan. Sebenarnya masyarakat melihat yang ditempuh oleh tim sus dan irsus itu adalah mulai ya saya katakan mulai dan semoga terus sampai berakhir itu sesuai dengan harapan masyarakat, minimal masuk akal gitu loh, karena hal-hal ini kan tidak bisa dijangkau oleh masyarakat karena mereka tidak punya wewenang, tidak punya kekuasaan, tidak punya instrumen-instrumen untuk menjangkau itu gitu loh, tapi punya nalar dan logika, punya sense gitu loh, bukan rasa ya. Sense itu apa ya? Sense itu antara akal dan perasaan nyambung gitu loh. Itu sense. Makanya kalau nggak masuk akal kan bukan make logic, bukan, tapi make sense, nggak masuk di akal gitu loh. Bukan logis, tapi sense-nya nggak dapet gitu loh. Nah makanya saya bilang kalau kasus Brigadir J ini diungkap sebagaimana nanti kasus M50 diungkap juga, saya yakin kepuasan masyarakat luar biasa dan memandang memang ada secercah keadilan yang bisa diharapkan di Republik ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang tidak kalah penting sebenarnya adalah yang tadi saya kutip dari Mas Ahmad juga, ini adalah puncak gunung es. Puncak gunung es Pak, bukan pembunuhannya, tapi kebiasaan dan juga budaya, bahkan udah jadi budaya kalau saya bilang. Budaya rekayasa ini loh maksud saya. Budaya case building ini menurut saya harus dibongkar gitu. Kalau enggak ya pengacara semacam Mas Ahmad dan saya babak belur. Kenapa? Karena logika kita, argumen kita dihancurkan seenaknya dengan case building yang dibangun yang kadang nggak masuk akal. Akhirnya kita babak belur ngurusin begituan gitu loh. Okay. Nah, itu menurut saya case building itu ada beberapa poin. Ada yang nggak ada kasus dibikin kasus. Ya. Ada yang ada kasus A tapi dipinggirin A-nya dimasukin B. Nah, ini fitnah lah kalau seperti itu. Ada yang sebenarnya ada kasus cuma dibikin nggak ada. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 hal di situ. Nah, ini menurut saya semua harus dibongkar karena ini yang berulang. Ini yang berulang. Cirinya gampang kok, Mas. Pemirsa sekalian juga, Mas Ahmad juga. Cirinya gampang. Yang pertama, keterangannya berubah-ubah. Apa mungkin dalam satu kejadian ada 10 fakta? Nggak mungkin. Di belakang Mas Afik tuh Sultan terakhir ini kan, gambar Sultan Sultan Abdul Hamid. Abdul Hamid. Nah, itu ada satu gambar. Apa mungkin pandangannya Mas Ahmad itu gambar Raja Romawi? Kan enggak. Satu kejadian gitu loh maksud saya, sederhana aja gitu kan, kita semua satu pandangan ke situ. Nah, jangan ini ada gambar Sultan Abdul Hamid, kita bilang yang satu Sultan Romawi, yang satu bilang Pangeran Diponegoro. Ini berubah-ubah kenapa? Karena nggak transparan gitu loh. Sebenarnya kan ini sederhana kita bisa melihat. Jadi gitu. Jadi maksud saya kalau keterangan itu saling melengkapi semacam puzzle masuk akal. Tapi kalau berubah-ubah, yang satu katanya kejadian di Duren 3, yang satu katanya di Magelang. Itu nggak, saya yakin sama tadi, nggak mungkin benar dua-duanya gitu kan.
ntar kemana lagi, yang satu ntar bikin di jalan gitu kan, nggak masuk akal gitu loh. Dan itu ditambah lagi dengan fakta-fakta yang alhamdulillah ya, makar Allah kadung diungkap semua di awal. Akhirnya fakta-fakta itu coba dibantah, nggak nyambung akhirnya gitu loh. Maksud saya, ya nggak ada yang sempurna memang kejahatan itu. Memang Allah Maha Kuasa, Maha benar Allah dengan segala kekuasaannya. Nah ini yang menurut saya janganlah seperti itu. Case building ini luar biasa, makanya nggak heran banyak orang salah tangkap, banyak orang nggak salah dipersalahkan, dikriminalisasi. Ya ini karena begitu, budaya case building ini biasa gitu loh. Ini jahat sekali gitu loh. Ini menurut saya satu hal yang menurut saya zolim luar biasa gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah penindakan. Kalau kita cuma buka, oh ini ada rekayasa, ternyata begini-begini. Terus orangnya didiemin aja, bahkan ditaruh di hotel, dikasih makan enak supaya apa segala macam, bukan dibungkam atau dikasih penindakan, maksud saya ditindak tegas lah gitu. Ya sama aja, terulang lagi nanti. Kita mengulang, mengganti orang lama dengan orang baru, gitu aja. Maksud saya ini harus dihentikan. Jadi itu yang poin selanjutnya. Terakhir ya tadi berita bohong itu menurut saya harus ditindak sebagaimana beberapa ulama dan beberapa aktivis ini kita dipidanakan dengan berita bohong, tapi giliran oknum yang mengatakan berita bohong itu tidak diungkap. Seperti itu, Mas. Oke, ini sebenarnya mungkin menjadi semacam satu edukasi buat masyarakat ya, karena tadi soal budaya case building ini yang saya rasa juga tidak hanya sekarang gitu, bahkan dari sejak Orde Lama, Orde Baru, bahkan Orde Baru ini sangat kentara banget ya soal case building ini, lalu kemudian menjamur lagi di era modern sekarang ini ya, menjadi satu momok menakutkan gitu, karena yang tidak seharusnya ditangkap malah ditangkap, sering kasus salah tangkap ya. Mungkin yang ikut berita-berita atau mungkin yang pernah nonton episode Mata Najwa soal korban-korban salah tangkap mungkin tahu bahwasannya case building ini benar-benar maksudnya dengan mungkin ada yang bilang biar polisi kelihatan kerja atau mungkin karena terlihat bahwasannya mungkin polisi nggak bisa mengungkap, terus supaya mungkin kelihatan profesional akhirnya dibangun case building ini, atau mungkin untuk melindungi marwah Polri karena ternyata yang bertindak ternyata ya orang Polri sendiri gitu. Banyak hal yang mungkin bisa kita bisa kita kulik dari apa yang terjadi terhadap Irjen Sambo, Brigadir Joshua, dan juga apa yang terjadi di KM 50 tadi. Kalau dari Bung Aziz, kira-kira apakah kemudian kasus ini baik itu Brigadir Joshua ataupun mungkin KM 50 gitu, terutama KM 50 ya kalau bahasa kita ini akan kemudian selesai atau finish sesuai dengan harapan gitu. Karena judul kita kan menanti keadilan gitu. Apakah kemudian kasus ini akan terungkap, akan selesai, finish sesuai dengan harapan mungkin dari umat Islam, dari para ulama, dari para habaib gitu, termasuk juga dari pihak keluarga korban KM 50 ini kalau Bung Aziz melihat. Ya, saya juga seragam dengan lama ini dengan semua pencinta penegakan hukum yang berkeadilan, termasuk Mas Ahmad, bahwa saya punya keyakinan, seyakin-yakinnya, ya sebagaimana yakinnya kita bahwa sore ini matahari akan terbenam di barat, seperti itu, kita yakin bahwa Allah pasti akan ungkap ini semua di dunia kelak. Mungkin bukan kita nanti, mungkin bisa anak kita, cucu kita, mungkin bisa yang lain. Yang jelas ini pasti akan terungkap di dunia, cepat atau lambat. Problemnya kan sekarang orang-orang itu nanti ya ada balasannya. Jadi jangan kira oh nggak terungkap terus nggak ada balasannya. Enggak, ada aja balasannya nanti. Mereka akan menuai karena salah satu dosa yang diganjar langsung di dunia itu adalah antara kezaliman itu sendiri, seperti itu. Jadi menurut saya yakin ya itu akan terungkap pasti nanti, cepat atau lambat pasti akan terungkap. Apalagi dengan sekarang dunia terasa berputar lebih cepat, kemudian juga informasi beredarnya sangat luas dan komprehensif serta menyeluruh gitu kan, menjangkau semua. Ini menurut saya hal-hal yang harus diwaspadai oleh orang-orang zalim tadi gitu kan. Ini pasti akan terungkap, apalagi skenarionya itu luar biasa. Tinggal kita di sini menyiapkan aja gitu, menyiapkan segala sesuatu. Kalau nanti itu terungkap kita harus siap gitu. Itulah salah satu ciri, bukan satu ciri ya. Salah satu orang dikatakan beruntung itu adalah ketika kita siap-siap, ketika takdir itu datang, maka kita bisa menyongsong itu seperti itu. Jadi
kita siapkan ya semua hal yang memang kita perlukan untuk mengungkapkan hal tersebut, fakta, bukti, data kita sembuhkan semuanya. Ditambah lagi yang kasus Habib Bahar juga kita dapat bukti banyak terkait banyak rekayasa ya. Saya katakan bukan dugaan lagi. Kenapa? Karena yang kita konfrontir pada saksi-saksi, terutama dokter otopsi itu dan juga beberapa fakta yang menyaksikan jenazah itu jelas-jelas bukan rekayasa, tapi suatu fakta gitu kan, bahwa ada ya, bahwa bukan dugaan, maaf, itu suatu rekayasa yang memang ada terjadi gitu loh. Berubah-ubah keterangannya, tidak sesuai, tidak sinkron gitu kan. Bagaimana peluru ditembak ke atas tapi yang patah di bawah gitu kan. Saya tanya sama dokternya, apa itu pelurunya belok ke bawah gitu kan. Ini kan nggak mungkin gitu loh. Berarti yang di bawah itu karena diapain? Karena ada kekerasan lain gitu kan. Kita tanya, dokter periksa nggak? Enggak. Kita hanya periksa penyebab kematian, nggak periksa penyebab lain. Ya berarti kan kalau ada siksaan mereka nggak periksa. Bahkan ada statement juga resmi di muka pengadilan, dokter menyatakan bahwa dia itu mengaku melakukan kesalahan prosedur gitu dalam otopsi itu. Ya, kalau kesalahan prosedur gimana bisa dijadikan dasar seperti itu? Itu menurut saya hal-hal yang sedikit banyak saya bisa ungkap di samping bukti-bukti lainnya gitu kan. Yang saya sudah catat lengkap itu terkait dengan adanya tidak sinkron antara satu fakta gitu kan dengan timeline kejadian gitu, satu fakta dengan beragam persepsi gitu, dengan beragam pendapat gitu kan nggak mungkin gitu kan, yang saya katakan tadi satu fakta ya fakta gitu kan, nggak mungkin satu baju merah kemudian yang satu bilang hijau yang satu bilang kuning, nggak mungkin gitu loh. Nah ini yang kita coba ungkap gitu kan, yang insya Allah nanti pada waktunya pasti Allah akan ungkap, akan buka dengan bagaimana caranya itu Allah punya cara seperti itu. Oke. Tapi tadi Bang, yang menarik adalah kita harus siap-siap ketika momennya hadir. Ini siap-siap untuk apa, Bang? Siap-siap tadi, ketika memang kita dimintakan pendapat, dimintakan ada session untuk kita untuk membuktikan hal tersebut, maka kita harus siapkan. Jangan kitanya hanya selama ini berretorika, hanya berlisan, berkalam, tapi pas disuruh membuktikan kita nggak bisa menjelaskan. Kita tidak punya argumen seperti itu. Itu kan kehilangan momen nantinya. Yang ada malah kita dituduh tidak bicara sesuai fakta gitu loh. Makanya kita siapkan, alhamdulillah sudah kita bisa berargumen dengan fakta lah gitu kan. Di konfrontir juga kita siap gitu kan dengan beberapa saksi-saksi yang memang menguatkan pernyataan kita bahwa memang terjadi hal yang harus diungkap di kasus KM50 yang selama ini belum. Jadi bisa jadi mungkin kasus KM50 yang Jakarta Selatan ini dibuka tapi dengan lebih transparan, atau yang paling bagus adalah membuka dengan melalui peradilan Undang-Undang 2026 tahun 2000 tentang HAM seperti itu. Itu menurut saya yang paling ideal karena memang terjadi dugaan pelanggaran HAM berat di situ sebagaimana diatur Undang-Undang 99 seperti itu. Oke, berarti kalau Abang tadi bilang bahwasannya kita maksudnya dalam artian termasuk juga tim Abang sebagai salah satu tim kuasa hukum ini mempersiapkan, maksudnya berarti artinya kemudian selama ini dari awal sampai kemudian sekarang sampai nanti ketika momennya hadir insya Allah, berarti sebenarnya tim kuasa hukumnya juga sekaligus juga riset gitu untuk kemudian seumpama nanti momen itu hadir itu berarti siap gitu dengan pembuktian yang akhirnya membuat kasus ini insya Allah selesai gitu. Ya tentu saja kita siap, akan tetapi lagi-lagi kita di sini bukan pemegang kekuasaan, kita di sini tidak punya wewenang gitu kan. Kita hanya memiliki sense dan fakta-fakta yang menunjukkan dugaan rekayasa yang kami katakan terjadi di pembuktian KM50 yang selama ini bergulir ini kuat seperti itu. Artinya bukan seperti itu fakta sesungguhnya. Gitu. Itu banyak yang memang harus kita jabarkan, tapi momennya harus pas. Karena kalau kita hanya berbicara panjang lebar tanpa diikuti dengan tindakan penegakan hukum, ya nanti pihak-pihak tersebut justru akan menjadi, kita nggak mau ada ada advocatus diaboli lah gitu kan, yang mereka mendengarkan statement kita tapi mencoba untuk menggugurkan statement kita berdasarkan rekayasa lagi seperti itu. Makanya harus fair trial itu yang kita tunggu seperti itu. Oke, fair trial tadi ya. Nah, kalau dari Bung Aziz, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat gitu? Karena kan Bung Aziz juga kan sering melakukan edukasi, dan termasuk juga beberapa pertemuan kita kemarin soal
Habib Rizik ketika kemudian beliau bebas kan Bung Aziz kan memberikan semacam apa ya, semacam himbauan-himbauan gitu. Nah, kalau dari Bang Aziz dalam kita mungkin masih berjalannya kasus ini, termasuk juga nanti insya Allah kalau semoga momennya hadir gitu ketika KM50 ini, eh, ada nggak mungkin apa ya yang bisa dilakukan oleh masyarakat gitu dalam mengawal dan juga membersamai tim kuasa hukum ini dalam kasus Brigadir dan juga mungkin KM50. Bisa diulang, sinyalnya hilang tadi. Oh, sinyalnya hilang ya? Oke. Nah, ini Bung Aziz, terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat gitu dalam mengawal kasus ini. Gitu. Termasuk juga KM50 yang insya Allah momennya segera hadir. Ya, ya saya menyerukan kepada seluruh masyarakat dan juga para penegak hukum juga, termasuk diantara yang bukan oknum ya, karena penegak hukum ini banyak yang oknum gitu. Jadi yang bukan oknum nih untuk terus kritis juga bersama masyarakat, menyuarakan suara kritisnya, logika-logika dan sense-sense yang memang harus diungkap gitu kan, terkait dengan ketidakadilan dan juga keanehan-anehan dan juga kezaliman yang ada gitu. Menurut saya harus tetap berisik, kritis dan juga dukung untuk hal ini diungkap dan terus doakan negara ini untuk lebih baik lagi dalam segi penegakan hukum yang berkeadilan, seperti itu. Oke ya, karena memang kalau kita lihat ya kalau soal berisik ini ya, mungkin saya teringat satu case gitu ya. Jadi ada netizen di Twitter yang kemudian bukan mengadukan ya, mungkin mengumumkan di Twitter kalau saudaranya atau siapanya itu hilang gitu. Sudah diproses ke polisi tapi kemudian nggak ada progres. Nah, ketika kemudian disampaikan di Twitter, nggak berapa lama kemudian ketemu orangnya gitu. Nah, jadi ini kemudian menjadi apa ya, the power of netizen ya. Walaupun memang netizen ini nggak punya satu power hukum gitu ya, karena memang kekuasaan ada di tangan rezim gitu. Tetapi setidaknya masyarakat sebagai bagian dari satu part of government gitu. Ini kan juga bisa berpartisipasi salah satunya dengan cara berisik tadi ya, kalau istilahnya Bang Khozi tadi ya. Dan kemudian ini serukan terus, jangan sampai kita berhenti untuk menyuarakannya, karena jangan sampai kemudian timnya Bang Aziz ini justru malah malah jadi kehilangan momen karena kita berhenti kritis gitu ya. Karena saya berharap gitu ya, semoga timnya Bang Aziz berikut juga dengan para ulama dan para habaib yang mungkin terlibat gitu menemukan momen ini dan kemudian kasus ini selesai sesuai dengan harapan dari masyarakat dan juga harapan dari tim kuasa hukum. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dulu, pertama dari Bang Aziz dulu, mungkin ada closing statement atau mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih kepada para pemirsa sekalian dan juga media, baik media mainstream maupun media channel-channel independen, media-media online yang ramai saat ini gitu kan, untuk mendesak berbagai elemen untuk bersatu dan juga untuk menyuarakan keras dan tegas terkait dengan berbagai kejanggalan, ketidakadilan, kezoliman yang terjadi pada setiap kejadian di Republik Indonesia ini dan di dunia khususnya. Kami di sini sangat menghargai, mengapresiasi dan juga memuji setinggi-tingginya. Semoga Allah istiqomahkan kita semua dalam dalam proses ini, dalam proses terlibat dalam kebenaran, penegakan hukum yang berkeadilan, dalam kebenaran melawan kezoliman, supaya kelak kita menghadap Allah pada waktunya nanti ada di barisan-barisan yang memang memperjuangkan kebenaran itu. Karena gini, kebenaran itu pasti tegak. Apapun ceritanya, kebenaran itu pasti tegak. Bagaimanapun ceritanya, tidak ada kamusnya kezoliman itu langgeng sampai habis, itu nggak ada. Pasti suatu saat dia akan tegak. Nah, problemnya itu bukan kebenaran itu tegak, bukan. Tapi ada di pihak mananya kita itu. Seperti itu. Jangan sampai kita terlena, ya nanti malah menjadi cecak. Sebagaimana waktu kejadian Nabi Ibrahim dibakar di api, gitu kan. Ya, jadilah kita seperti semut atau burung pipit yang memang berkontribusi, hatta itu sepetik air, dibanding
seekor cecak tadi. Seperti itu. Demikian.